Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo terkait deklarasi Partai Golkar tersebut, kita langsung bergabung dengan Mila Amalia di JCC Senayan, Jakarta. Mila, apa poin penting yang disampaikan Presiden Jokowi pada sambutannya dalam acara Rapimnas? Ya, Krizia, ada poin penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Rapimnas pertama Golkar 2016, yaitu poin mengenai keberhasilan program kerja, pelaksanaan program kerja selama ia memimpin Indonesia atau sebagai ia menjadi presiden, ialah atas dukungan dari partai politik. Mengenai isu-isu yang berkembang belakangan ini seperti misalnya isu terorisme, kemudian juga isu penurunan ekonomi secara global, Indonesia membuktikan bahwa Indonesia masih tetap mampu bertahan. Hal ini bisa dilihat dari masuknya investor asing ke Indonesia dan masuknya investor-investor asing ini atas bantuan dari partai politik. Kemudian juga mengenai pembahasan dari teks amnesti di level parlemen yang terlihat begitu cepat. Ini karena adanya dukungan-dukungan dari fraksi-fraksi yang ada untuk mendukung program kerja pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak Indonesia. Selain itu juga tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan oleh Partai Golkar ini harus konsisten mengingat dinamika politik hingga pemilu 2019 mendatang ini masih akan terus berkembang. Dan berikut pernyataan dari Presiden Jokowi di pidatonya dalam Rapimnas pertama Partai Golkar. Oleh sebab itu, saya minta agar Partai Golongan Karya betul-betul ada konsisten mendukung pemerintah kalau pas ada kebijakan pemerintah yang memerlukan kecepatan, meskipun kebijakan itu kadang-kadang pahit dan tidak populis. Dukungan ini menjadi salah satu hasil Rapimnas pertama Partai Golkar mengingat program kerja Presiden Joko Widodo sendiri sejalan dengan visi kesejahteraan 2045 Partai Golkar yang dihasilkan dari Munaslup pada bulan Mei lalu, dan juga hasil Rapimnas lainnya ialah Partai Golkar akan berusaha memenangkan Pilkada 2017 mendatang sebesar 60% dan di pemilu 2019 mendatang Partai Golkar menargetkan akan mendapatkan kursi sebanyak 120 kursi di DPR. Untuk sementara demikian, Krizia. Baik, Mila Amalia melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta.